Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sebuah ibadah new normal. Dan saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari para tokoh Alkitab, orang-orang beriman kepada Tuhan, mereka menyadarkan dirinya dengan berbagai macam cara untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Setiap kita punya masalah, selagi kita ada hidup, selalu ada problem dengan berbagai macam hal. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Permasalahannya hanya satu, yaitu kita nggak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan titahkan. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Musa, di mana dia memutuskan untuk tidak berjalan dengan Tuhan apabila Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Saya ajak saudara sekalian untuk menyanyikan pujian, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biar masing-masing kita bersama-sama memutuskan dan berkata, Tuhan, sungguh aku perlu Engkau di hari yang baru yang Tuhan bentangkan di depan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau. Ada banyak orang yang seringkali sudah nyatakan percaya kepada Yesus, tapi tidak pernah melibatkan Dia untuk bekerja dan berbicara untuk mengatur langkah-langkah hidupnya. Tidak dengan saudara dan saya, izinkan Tuhan untuk memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kita, supaya apa yang kita kerjakan berkenan di hati-Nya. Mari kita berdoa minta anugerah-Nya menolong kita dengan mengungkapkan sebuah pernyataan, perkataan yang kita dendangkan lagu pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya tahu beberapa saudara seringkali mengevaluasi kehidupan masing-masing kita, di mana tatkala kita mengevaluasi Tuhan oleh Roh Kudus-Nya menunjukkan beberapa hal di mana kita keliru dalam melangkah, kita salah dalam berkata-kata, hingga memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru. Izinkan Tuhan terus menuntun langkah hidup kita. Izinkan Tuhan terus membimbing dan mengevaluasi dengan kebijaksanaan-Nya, membuat Anda dan saya semakin dewasa di dalamnya. Ajarkan kita dengan hati dan haus dan lapar akan Tuhan, sebab firman-Nya adalah kekuatan kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dalam setiap langkah kehidupan kita, utamakan firman-Nya yang berbicara melalui Roh Kudus-Nya dalam jiwa kita. Nyanyikan pujian ini sebagai sebuah ungkapan kasih, hormat, sayang kita kepada Tuhan.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu ini. Sungguh kami sadar kami memerlukan, kami membutuhkan pribadi-Mu sendiri. Dengan pernyataan, perkataan firman-Mu yang adalah makanan dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau berkata bahwa manusia tidak bisa hidup oleh roti saja, melainkan setiap perkataan, pernyataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Katakan sepatah kata Tuhan, apa yang Tuhan firmankan itu akan memuaskan kehidupan kami. Oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu, kami percaya akan membuat setiap kami berbeda. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama akan belajar akan sebuah kehidupan yang disampaikan oleh Yesus, di mana setiap kali Tuhan mengajarkan kepada kita umatnya
bahkan bersama dengan murid-muridnya di waktu itu dengan berbagai macam cara. Dia mengungkapkan dengan pernyataan-pernyataan, kadang-kadang dia menggunakan akan perumpamaan-perumpamaan, kadang dia berbicara secara terbuka, kadang dia berbicara dengan sebuah analogi-analogi tertentu. Kali ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di mana Tuhan mengajarkan sesuatu yang ilahi pada masing-masing kita tatkala kita diperhadapkan dengan sebuah musim yang berbeda. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dikatakan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, membaca ayat ini saya mengingat pada saat kami dapat kesempatan untuk pelayanan di suatu tempat di mana anak saya yang besar itu masih sekitar umur mungkin 4 atau 5 tahun. Setiap kali weekend dia suka banget pergi di sebuah pulau yang namanya Rock Island. Di sana memang tempatnya indah luar biasa. Pantainya yang begitu berwarna biru, seolah tidak ada kotoran di dalamnya. Bahkan pasirnya yang putih yang tersebar di pinggiran menghiasi akan pantai itu. Di sebelah sana ada gunung yang menjulang yang memang disebut Rock Island. Itu karena ada sebuah batu yang besar seperti gunung. Memang ada pohon-pohon tertentu yang bisa tumbuh di atasnya. Di samping kiri dan kanan dalam perjalanan menuju tempat itu ada banyak pohon nyur atau pohon kelapa yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Di sanalah anak pertama saya belajar untuk berenang. Dia suka sekali berenang dan seringkali dia didampingi oleh teman saya seorang Virgian, namanya Pastor Amani. Dia masih muda, handsome, gagah, karena memang dia seorang pemain rugby di negaranya, seorang Virgian. Dia diajarin untuk berenang. Disitulah dia belajar berenang di laut, saudara. Dan seringkali dia memamerkan kepada saya bagaimana dia bisa tidur di atas air di situ. Tapi seringkali Amani tidak ada dan dia harus mainan sendiri, saya dampingi dan dia membuat rumah-rumahan dari pasir. Setelah jadi, kemudian tiba-tiba ada gelombang yang menerpa. Pelan-pelan sekali rumah yang dibuatnya roboh dan rata dengan pasir yang lain. Dia bertanya, "Papa, kok rumahnya bisa roboh ya?" Ya, disitulah seorang anak karena kuriosnya dia ingin tahu kenapa rumah yang dibangun segera roboh tatkala diterpa angin.
diterpa oleh gelombang air. Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan peristiwa yang hampir sama, di mana Anda dan saya seringkali diperhadapkan dengan sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah proses, apalagi di masa pandemi yang seolah berkepanjangan di hari-hari ini. Saya tahu beberapa saudara mengalami kesulitan dalam ekonomi. Saya tahu beberapa saudara mungkin usahanya juga mengalami kesulitan di dalam membangun dan menghasilkan akan keuangan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ada musim-musim tertentu yang dimana Anda dan saya diperhadapkan. Tidak ada sesuatu perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tatkala musim itu terjadi, tatkala masalah itu terjadi, tatkala pandemi itu terjadi, dia tidak tebang pilih. Dia tidak berkata, oh karena ini pendeta ya sudah lewati saja. Oh karena ini guru sekolah minggu yang setia, sudah enggak usah menclok, lewati saja. Oh karena dia adalah orang yang suka berdoa, lewati saja. Kalau Anda perhatikan dari waktu ke waktu, bahkan kalau Anda punya grup dalam WA Anda, seringkali begitu Anda buka selalu muncul perkataan innalillahi wa innalillahi rojiun. Orang-orang yang dulu mungkin orang-orang yang jauh, tapi kali ini orang-orang dekat. Bahkan kemarin saya mendengar dari istri keponakan saya, ayahnya pulang ke rumah bapak. Prosesnya enggak lama, tapi saya bersyukur sebelum beliau meninggal telah menerima akan Tuhan Yesus. Pencobaan, tantangan, proses, masalah akan silih berganti. Bahkan di musim yang seperti ini kita tidak bisa mengelaknya. Ada dua pilihan paling tidak Anda dan saya untuk menentukan kehidupan. Anda boleh memilih untuk menjadi orang bijaksana atau Anda memilih menjadi orang bodoh. Alkitab mengajarkan kepada kita, yang saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi orang yang bijaksana, membangun kehidupan dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena setiap kita masih mendapat kesempatan untuk mendengar perkataan-perkataan firman. Masih mendapatkan kesempatan untuk membaca firman. Masih mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan komunitas yang berbicara tentang firman. Masih ada kesempatan, ada saudara-saudara kita yang mengalami pengalaman-pengalaman hidup di dalam firman. Tapi akan ada masanya nanti Anda mencari firman dan tidak akan pernah menjumpainya. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebuah perkataan yang dengan jelas dikatakan oleh Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia akan memberikan janji satu kali lagi
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang tidak dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini Anda bahkan sedang terkonfirmasi sebagai orang yang positif karena virus corona. Anda berkata, Pak, saya orangnya yang kena virus itu. Saya ingin sampaikan dengan kasih Tuhan, jangan takut, saya sendiri sudah pernah kena. Istri dan anak saya juga pernah kena. Banyak teman-teman kita yang positif. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mengalami sesak nafas, mengalami kesulitan bernafas. Tapi mereka mengingatkan kembali akan jiwanya dengan perkataan-perkataan firman. Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Dia ada dan bahkan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada begitu dekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang Anda kenakan. Permasalahannya adalah Anda seringkali mendengar tapi tidak menyadari. Anda seringkali mendengar tetapi tidak melakukannya. Alkitab mengajarkan ini baru bagian yang digoncangkan di bumi ini. Suatu hari bukan hanya bumi ini yang digoncangkan. Alkitab berkata satu kali lagi Dia bukan hanya menggoncangkan bumi ini, tapi langit juga. Sebuah pernyataan untuk Anda dan saya ingat kembali. Apa yang harus kita lakukan? Anda tidak bisa menghindar dari goncangan demi goncangan, cobaan demi cobaan, permasalahan demi permasalahan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk setiap kita membangun hidup kita dengan percaya saja kepada firman itu. Perkataannya ya dan amin. Sebab suatu hari Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi, melainkan langit juga. Saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa menghindar pada masa itu. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di masa itu. Sebagaimana hari-hari ini tidak akan ada orang yang terhindar. Ada orang-orang yang berkata ya pokoknya kita harus tinggal di rumah. Orang yang tinggal di rumah tahu-tahu kena positif. Ditanya-tanya, Anda tuh di rumah terus kok bisa ya terjangkit? Yang nggak tahu siapa yang membawa. Punya selidiki, ternyata jual beli sayur di depan rumah dari orang yang jualan sayur. Nggak ngira saudara, ada orang yang tidak beli sayur, tidak keluar kemana-mana. Tiba-tiba diselidiki demi selidiki, ternyata ada cucunya yang barusan datang ke rumah. Kita tidak bisa menghindar. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun iman kita. Sebab Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah bukan hanya dibatasi di dalam gedung gereja. Seringkali saya berpikir bahwa di dalam gedung gereja itu merupakan latihan.
di mana Anda mendapatkan pengajaran dari guru, dari nabi, dari penginjil, dari gembala, dari hamba-hamba Tuhan, untuk membekali jemaat supaya mereka beribadah dalam kehidupan di marketplace masing-masing. Ibadahmu yang sesungguhnya adalah di mana Tuhan tempatkan dirimu di tempat masing-masing, di pekerjaan, di sekolahan, di perusahaan, di jalan-jalan, dimanapun Anda berada. Itu merupakan sikap, sifat ibadah kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, biarlah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang menjadi permasalahan bagaimana kita membangun iman kita supaya memiliki iman yang hormat dan takut. Alkitab mengajarkan dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Waktu Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu bukan milik kepunyaanmu lagi. Hidupku bukan milik kepunyaanku lagi. Tatkala engkau berseru, ya Tuhan, aku manusia berdosa. Aku sadar ada banyak kejahatan yang aku lakukan. Kehidupan masa lampauku itu merupakan sampah belaka. Dan hari itu Anda memutuskan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Raja atas hidupku. Dan tulis namaku dalam kitab kehidupanmu. Supaya di mana engkau berada, aku pun berada di situ. Supaya di mana engkau berada, aku tahu jalan ke situ. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tatkala Anda percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Permasalahan mendasar adalah tatkala Anda menjalani hari-hari dalam sikap ibadah kita, yang seringkali ada sebuah kekeliruan, ada langkah-langkah yang salah, ada keputusan-keputusan yang keliru, yang dimana Anda seringkali dituduh dengan berbagai macam hal, bukan oleh bosmu saja, bukan oleh teman-teman sekitarmu, bukan oleh manusia, tapi ada pribadi yang tidak kelihatan, yang terus-menerus menekan, menuduh, apalagi Anda yang hari-hari ini sedang kena COVID. Saya tahu bagaimana pergumulan di malam-malam hari. Seringkali saya nggak bisa tidur. Disitulah keputusan demi keputusan saya harus ambil. Keputusan untuk memperkatakan firman Tuhan, atau keputusan untuk mengintertain akan penindasan-penindasan yang diarahkan pada pikiran saya. Perasaan-perasaan berdosa, perasaan-perasaan bersalah, dan kalau saya mengintertain akan hal itu, maka perasaan bersalah akan semakin besar, semakin meluas. Dan kemudian apa yang terjadi? Hilang rasa damai sejahtera saya. Mau memuji Tuhan rasanya berat mulut ini. Mau membaca firman rasanya mata ini tidak bisa terbuka. Mau memperkatakan firman rasanya hati ini malas. Mau memuji Tuhan itu rasanya berat luar biasa. Tetapi tatkala Anda mau berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena Tuhan yang hidup di dalam aku. Waktu Anda menyadari itu, maka damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Sukacita itu akan mengalir. Kita akan tersenyum tatkala kita berkata, kalaupun hari ini aku mati, aku akan ketemu dengan mempelaiku yang aku cintai. Kalau aku hari ini aku mati, maka aku percaya tangan yang kudus itu terulur dan berkata, welcome my
welcome my son, welcome sahabatku, atau selamat datang kekasihku. Menurut saya itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dari situ saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Dan saudara tahu itu meningkatkan imunitas dan membuat Anda semakin kuat dan mengalami pertumbuhan. Kalaupun harus pulang dengan cara itu, ya enggak apa-apa. Yakinlah rumahmu sudah jadi di sana. Tapi kalau belum, engkau berikan kesempatan kehidupan. Ini merupakan second chance, kehidupan kesempatan yang kedua untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Orang yang benar akan muncul dan bertumbuh hanya melalui mendengar akan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Tatkala Anda ada di dalam Kristus, maka ciptaan yang baru oleh karena Tuhan yang memegang kehidupan Anda. Alkitab mengajarkan kepada kita, hanya orang-orang yang percaya mereka bisa mengubah keadaan. Hanya orang-orang percaya mereka memiliki otoritas sebagaimana kepercayaannya diberikan. Hanya orang-orang yang memiliki iman. Dan Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi bagimu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hanya kepada orang-orang yang percaya otoritasnya itu diberi. Hanya orang-orang beriman kuasanya itu diberikan. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Paulus mengajarkan kepada kita sebuah contoh kehidupan orang beriman di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang kita sedang diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan. Saya mengutip perkataan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Beliau berkata, kita melayani bukan melayani Tuhan perasaan. Kita melayani bukan melayani Tuhan yang kelihatannya kenyataan. Kita melayani Tuhan yang berfirman kepada kita. Karena firman itu sekalipun tidak dilihat, tapi merupakan bukti dari pengharapan yang kita rindukan. Kalau Anda bisa percaya akan perkataan dan pernyataan Tuhan itu, maka itu akan jadi.
Kadang-kadang kenyataan di sekitar kita itu bukan kenyataan. Itu seperti halusinasi. Kenapa? Seolah-olah Anda kekurangan. Seolah-olah Anda tidak bisa membayar ini, tidak bisa membayar itu. Seolah-olah sampai Tuhan berkata dengan gemes hati mungkin ya. Dia bandingkan manusia dengan binatang. Lihat burung di udara itu, dia tidak menabur dan tidak bercocok tanam, tapi Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di taman itu, dia tidak meminta, tapi didandani oleh Bapamu yang di surga. Dia berkata, kamu lebih dari bunga bakung, kamu lebih berharga dari burung-burung itu. Amin. Biar kita tidak bimbang, kita tidak takut. Mungkin Anda berkata, Pak, kenyataannya saya harus bayar ini, bayar itu. Kenyataannya besok ada tagihan. Kenyataannya, saudara, percayalah bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang Anda dan saya perlukan. Pikirkan pikiran-pikiran itu. Saya berkata, tatkala saya menghadapi permasalahan-permasalahan, tidak beda dengan Anda, tapi saya memutuskan untuk percaya, sehingga pada saat saya bimbang, saya berpikir, apa yang harus aku lakukan lagi? Mengapa aku tidak percaya kepada Tuhan? Sebagaimana perkataan Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ini merupakan sebuah cambuk buat pribadi saya. Dia berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Anda mau milih yang mana? Mau mengundurkan diri dan tidak berkenan kepada Allah? Atau Anda berkata, mati hidup, aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Saya waktu percaya sama Tuhan, saya diingatkan sebuah lagu. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Kadang-kadang teman-teman sekolah Alkitab agak melesetkan sedikit. Biar tanpa gaji, asal pakai dasi. Keren saudara. Walaupun mungkin di rumah kemudian puasa karena terpaksa. Tapi itu merupakan latihan. Suatu hari saya diizinkan mengalami puasa karena terpaksa. 3 hari saudara. Di Jogja saya pelayanan dan saya menggebu-gebu ngajarin orang untuk percaya bahwa Dia yang berkata, akulah gembala yang baik. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Saya ngajari teman-teman bagaimana mereka mengambil keputusan belajar menabur. Kita lakukan kebaktian rally Christmas di beberapa tempat. Dan luar biasa, mereka mau sedia untuk puasa. Suatu hari saya nggak punya uang. Memang ada uang, tapi itu uang teman-teman untuk pelayanan Christmas rally. Saya nggak berani sentuh. Saya memutuskan untuk kalau ada berkat, saya nikmati. Kalau nggak ada berkat, saya percaya aku masih hidup. Apa yang terjadi? Di dalam kamar kos saya, tiba-tiba ada tekanan yang begitu berat. Dan saya tahu ini iblis kurang ajar mau datang dia. Tapi saya tahu iblis gak maha hadir. Tuhanku yang maha hadir. Pada saat itu memang sudah lemes saudara. Lemes karena kelaparan. Tiba-tiba saya memutuskan untuk ketawa. Tertawanya ya tertawa terbahak-bahak. Saya berkata, Tuhan lucu ya.
Kalau sampai ada seorang hamba Tuhan meninggal karena kelaparan, tertulis dalam Suara Harapan atau apa itu tertulis, telah pulang dengan tenang karena kelaparan seorang hamba Tuhan nama Triwaryanto karena kelaparan. Yang malu siapa? Saya tersenyum. Aku gak perlu malu, sebab aku akan pulang di tangan pelukan kasih kekasihku, yaitu Tuhan yang hidup. Dan saudara tahu, waktu saya tersenyum tertawa, tiba-tiba kamar saya diketuk. Saya dengar ternyata ibu kos datang. Dia berkata, "Mas Tri, ini ada berkat." Saya buka pintu dan kemudian benar berkat makanan saudara. Dan di situ saya berkata, alhamdulillah gitu ya, bersyukur puji Tuhan karena Tuhan memberkati. Dan sejak itu sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Ada masa-masa memang kita diizinkan mengalami seperti itu. Tapi tidak selalu itu ada. Tatkala Anda dan saya menghadapi masalah itu, apakah Anda memutuskan untuk mengundurkan diri? Buat saya tidak ada pilihan untuk mengundurkan diri. Sudah kepalang basah saudara, biar nyelup sisan, mandi berenang bersama-sama dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin kalau kita sebagai orang percaya oleh karena iman, dibenarkan oleh karena iman, maka kita mau mengundurkan diri hanya karena makanan, hanya karena pakaian, hanya karena rupiah. Saudara tahu uang itu terbuat dari apa? Kalau Anda berkata dari pohon, pohon terbuat dari apa? Ujung-ujungnya tanah yang Anda injak-injak ini loh saudara. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya menyadarinya. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31 dikatakan. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat. Di mana? Dalam kitab itu telah dicatat supaya apa tujuannya? Supaya kamu percaya bahwa Mesiaslah, Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, hanya di dalam nama Yesus itu Anda dan saya bisa hidup, bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa bekerja, dan luar biasa. Saya berharap tidak ada seorang pun yang memutuskan, memilih untuk menjadi orang bodoh. Karena orang yang bodoh disebutkan di situ, orang yang memilih untuk menjadi bodoh di dalam Matius pasalnya yang ke-27 tadi, kita kembali Matius pasalnya yang ke-7 dikatakan ayatnya yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau Anda perhatikan, orang yang bodoh, orang yang memutuskan untuk hidup menjadi bodoh adalah orang yang mendengar firman itu tetapi tidak melakukannya. Anda mungkin bolak-balik ke gereja, Anda mungkin bolak-balik baca Alkitab, Anda mungkin bolak-balik mencari orang-orang yang dimana Anda bisa curhat. Tapi setiap firman yang disampaikan oleh mereka, setiap firman yang Anda baca, setiap firman yang Anda dengar, Anda abaikan, Anda cuekin, Anda tidak ikutin dan tidak dihidupi. Maka Alkitab mengajarkan bahwa Anda seperti orang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memikirkan firman. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki sikap hati yang benar. Orang yang bodoh adalah orang
yang tidak melakukan firman. Bahkan tatkala orang itu menunda untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka sesungguhnya orang itu disebut sebagai orang yang tidak taat. Suatu hari saya pernah ngalami, tengah malam saya ditelepon, saya capek banget. Hari itu dari pagi sampai sore ada meeting dan ada pelayanan-pelayanan. Tengah malam saya sedang tidur, ditelepon 1:30 mungkin. Ditelepon, Pak, ini ada teman yang sedang yang telah meninggal oleh karena COVID. Dan saya diam sejenak. Baik, apa yang harus saya lakukan? Mohon minta tolong bisa dikuburkan. Saya berkata, ini memutuskan untuk tidur dan berkata alasan apa, atau memutuskan baik jalan. Saya mengambil keputusan untuk bijaksana. Saya memutuskan untuk mengenakan pakaian. Saya masuk ke kamar mandi dan kemudian cuci muka. Pokoknya dibuat seger. Keluar. Dalam perjalanan ada sukacita yang luar biasa. Bahkan pada saat menyelesaikannya itu hatinya bergembira luar biasa. Beda dengan suatu hari, tatkala saya diminta, Pak, ini ada orang yang sedang dalam keadaan seperti ini, minta didoakan. Karena itu dalam suasana rapat, dan kemudian saya WA, Pak, bisa enggak tunda sebentar, ini saya sedang rapat. Pak, minta didoakan dengan video call saja. Saya berkata, Pak, minta maaf, ini saya tidak bisa meninggalkan rapat. Dalam tempo 5 menit, orang itu menghubungi lagi, Pak, orang itu sudah almarhum. Saudara, hati saya senang? Enggak, sedih luar biasa. Saya bisa meninggalkan rapat sebentar kok saudara. Tapi keputusan yang saya ambil hari itu, keputusan kebodohan. Yang kalaupun saya berkata, Bapak, Ibu, peserta rapat, kita berhenti sejenak. Ada satu orang yang sedang minta didoakan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Saya bisa mengambil keputusan itu. Tapi saya membiarkan hati yang berbicara seperti itu. Dan mengambil keputusan dan berkata, nanti dia pasti masih ada menanti. Habis ini sebentar lagi saya akan video call. Terlambat saudara. Saya menjadi orang yang paling susah hari itu. Sedih, gak ada damai sama sekali. Hanya video call, dia minta hanya video call. Tapi membuat saya hancur dan tidak saya lakukan. Saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan, jangan memutuskan hidup dalam kebodohan. Saudara ingat kisah Yunus, bagaimana dia mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang cinta akan jiwa-jiwa. Dia tidak membiarkan satu orang pun binasa. Tatkala Tuhan berkata, Yunus, aku perintahkan kepadamu untuk pergi ke Niniwe. Kota yang besar itu ada banyak jiwa-jiwa yang ada di sana. Aku mau engkau menyampaikan kebenaran firman. Sebab kalau mereka tidak mendengar perkataan yang kau sampaikan, maka murkaku akan turun ke atas mereka. Hatinya dipenuhi oleh karena kepahitan. Hatinya dipenuhi oleh karena kejengkelan. Hatinya dipenuhi oleh karena kemarahan. Mungkin Yunus berkata, so what gitu loh. Kalau Tuhan mau hancurin, hancurin aja lah. Biarin, aku lebih baik pergi ke Tarsus. Ngenain daging saudara. Tapi apa yang terjadi? Hari itu dalam penentuan Tuhan ada sedikit pemaksaan untuk Yunus mengalami gelombang yang luar biasa. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk supaya dia dibuang ke laut. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, dia ditelan oleh ikan. Yang saya berpikir adalah yang disebutkan sebuah kerusakan yang besar. Karena sebuah tindakan ketidaktaatan menimbulkan masalah demi masalah demi masalah. Apakah endingnya Yunus bertobat?
ditunjukkan kepada kita bagaimana dia berkata, saya layak marah sampai mati. Mungkin Yunus tidak masuk surga ya, karena tindakan-tindakan dia dan keputusan marah sampai mati. Bagaimana kehidupan yang dialami oleh Raja Saul tatkala dia memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan melalui pimpinan Samuel. Hari itu Tuhan tolak hidupnya. Bahkan semua anak-anaknya tidak ada seorang pun yang menjadi raja. Berbeda dengan kehidupan Daud yang oleh Alkitab berkata, after my own heart. Orang yang begitu menyukakan hati Tuhan karena hidup bijaksana. Memutuskan hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saya berharap setiap kita memiliki sikap hidup, memutuskan untuk hidup bijaksana. Dengar perkataan firman dan hidupi. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Anda yang sedang terjangkit COVID Corona, Anda mengerti bahwa ini siasat iblis untuk mencoba engkau supaya engkau mengalihkan perhatianmu, memfokuskan dirimu kepada pribadi Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan kepada kita, tatkala Anda percaya kepada Yesus, engkau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalaupun harus mengalami berbagai macam masalah ini merupakan sebuah latihan untuk Anda menjadi saksi. Ini merupakan sekolah ilahi. Engkau berkata, aku tahu hidupku ada di tanganku. Hidupku ada di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah kau tinggalkan. Saya percaya Anda yang ada di dalam tangan Tuhan, Anda bisa menyanyikan pujian itu dengan berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan dengan iman bersama-sama, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Anda yang sedang isolasi mandiri, Anda berkata, Bapak enak ngomong. Bukan saya enak ngomong, karena saya mengalami sendiri, saudara. Saya mengalami betapa hari-hari itu mencekam. Tapi saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus
yang berkata, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Kata Tuhan berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus-Nya. Dia berkata Dia akan tinggal di dalam kamu dan menetap dalam hidupmu selama-lamanya. Apakah Tuhan bohong? Enggak. Saya percaya kesempatan itu merupakan bagian untuk praktek firman sesungguhnya. Untuk saya berkata, aku tahu suatu hari aku akan seorang diri berhadap-hadapan dengan Tuhanku. Kalaupun sakaratul maut ada, maka aku tahu aku tidak pernah seorang diri. Dia yang telah rela mati bagiku, Dia yang hidup kembali dan bahkan menyediakan rumah bagiku. Dia berkata, ada banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Aku mengatakannya supaya engkau percaya. Tatkala aku menyediakan tempat itu bagimu, aku akan datang kepadamu, menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hari ini Anda yang sedang ketakutan, Anda yang sadar bahwa Anda penuh dengan dosa, Anda yang sadar Anda mengalami kekhawatiran, datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ada banyak dosa kejahatan yang aku lakukan. Aku mau Engkau Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Selamatkan aku dari masa-masa seperti ini. Aku mau percaya dalam tangan-Mu sendiri aku ada. Dalam hati-Mu, dalam rancangan-Mu aku hidup. Anda teriakan dengan kata-kata pujian. Dengan berkata, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sementara Anda menyanyikan pujian ini dari dasar hatimu yang paling dalam, ulurkan tanganmu, tangan kananmu di atas kepalamu, dan ulurkan tangan kirimu di dadamu. Saya akan berdoa secara pribadi buat engkau. Ya, tumpangkan tanganmu. Yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul sehati di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kita dirintangi seolah-olah dengan keadaan, dengan kondisi bahkan waktu mungkin, tapi Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Dia hadir di mana Anda dan saya ada. Hanya kita berdua yang mau sepakat berkata, Tuhan, aku minta anugerah-Mu hari ini. Engkau yang berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu adalah damai sejahtera yang abadi. Kalau hari ini anakmu ini mengalami ketertekanan, kalau anakmu ini mengalami ketertuduhan, kalau anakmu ini mengalami kegelisahan oleh karena dosa, sebagaimana ungkapan hatinya berkata, ampuni pelanggaran-pelanggaranku, ampuni dosa-dosaku. Engkau yang mengajar kami untuk saling mendoakan seorang akan yang lain.
Doa orang benar apabila didoakan maka besar kuasanya. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir dan menyentuh bagian-bagian yang lemah. Ampuni pelanggarannya, ampuni dosa-dosanya, sembuhkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Percaya terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Yakin Dia yang melangkah kakinya turun untuk menjangkau menyentuh hidupmu. Dia peluk hidupmu menjadi milik kepunyaannya sendiri. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang memberkati hidupnya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Sebentar kita akan bersama-sama mendengar sebuah pengumuman yang akan dibagikan lewat video. Tuhan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama selesai dan kita akan berdoa bersama-sama. Kedangkan tanganmu, Bapa, kami serahkan ke dalam tanganmu setiap pribadi umatmu ini. Engkau yang telah memilih masing-masing kami adalah menjadi milik kepunyaanmu. Sebab kami Engkau beli dengan darah yang mahal, dengan darahmu sendiri. Kami percaya kami adalah umat tebusanmu. Hamba berdoa setiap pribadi anak-anakmu ini, teman-teman yang sakit, teman-teman yang menghadapi masalah, Tuhan berkati hidupnya, pulihkan keadaannya. Aku percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin.